Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya yang hadir dalam hadis ini. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Kado Gede atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kado Gede atau yang mewakili, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Nurul Fatah Kado Gede, yang kami hormati, kami muliakan juga seluruh tamu-tamu undangan yang hadir dalam majelis ini. Pertama-tama, marilah senantiasa tidak bosan, tidak henti-hentinya senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia yang banyak kepada kita tidak terhingga. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami akan mewakili daripada pengurus Pondok Pesantren Nurul Fatah untuk memberikan laporan dan sambutan dalam acara kita hari ini. Jadi sedikit singkat sejarah daripada Pondok Pesantren Nurul Fatah ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, dimulai dari tahun 2009. Waktu itu santrinya masih 3 orang, baru 3 orang, dimulainya dari 3 orang. Daripada 2009 masih di rumah ya, jadi masih di rumah, belum ada, belum bangunannya juga masih sangat sederhana, tempatnya di sebelah kulon saja. Dan alhamdulillah mohon doanya sekarang yang dulu dimulai dengan pondok putri tahun ini, Syawal ini, sekarang hari ini insya Allah dimulai untuk mohon doanya daripada para wali santri semuanya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari tahun 2009 dimulai tadi terus, kadang bertambah santrinya sampai 9, kadang berkurang lagi sampai 7, bertambah lagi, berkurang lagi. Ya begitulah. Alhamdulillah kurang lebih 3 tahun yang lalu kita musyawarah
musyawarah keluarga, kemudian ada sedikit rezeki kita bangunnya di sini buat putrinya di belakang sini ya. Alhamdulillah sekarang kurang lebih santri ada 31 orang yang putri, yang putra insya Allah syawal sekarang ini dimulai sudah ada calon santrinya ada 6 orang. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, sebagai wakil daripada pengurus kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama wali santri yang telah meluangkan waktu untuk datang dalam pertemuan ini, apalagi yang jauh-jauh dari Bandung Barat ya, dari Banten ataupun dari daerah-daerah yang lain yang jauh. Kami tahu banyak pengorbanan ibu-ibu, terutama ini memberangkatkan anaknya pesantren itu pengorbanan besar. Pengorbanan pertama harta benda ya. Mungkin banyak hartanya yang terkuras habis ya. Tapi kita yakin, ibu-ibu, bapak-bapak, yakinlah bahwa semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi. Saya mendengar dari cerita almarhum guru kami di Pondok Pesantren Temboro, almarhum Syekh Uzairon dari Buratillah. Beliau bercerita ketika pertemuan wali santri, memberikan semangat kepada wali-wali santri. Bagaimana ceritanya dahulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imamul Hadis ya, yang mana kitabnya namanya Sahih Bukhari itu termasuk paling sahihnya kitab hadis di antara kitab-kitab hadis yang lain. Itu kata beliau ceritanya diantaranya pengorbanan ibu beliau. Ibunya Imam Al-Bukhari itu menghantar anaknya Imam Bukhari dari satu ustadz kepada ustadz yang lain, dari pesantren satu ke pesantren yang lain, sehingga habis seluruh harta ibunya tadi. Apakah jadi rugi ibunya Al-Imam Bukhari? Tidak, malah jadi beruntung. Al-Imam Al-Bukhari jadi syekhul hadis, jadi ulama hadis, hadisnya paling sahih, semua madhab pakai hadisnya Imam Bukhari. Semua umat Islam dari ujung barat sampai ujung timur pakainya hadisnya Imam Bukhari. Bahkan sebagian orang yang tasyadud itu, yang berlebihan itu, ini hadis Bukhari bukan? Sedikit-sedikit, ini hadis Bukhari bukan? Kalau enggak pakai kita. Saking itunya barokahnya Imam Bukhari tadi menyusun kitab hadis tadi. Itu daripada pengorbanan seorang ibu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak juga, bapak juga ini, bukan ibu-ibu aja. Kadang nanti kalau ibu-ibu aja yang disebut, bapak-bapaknya protes ini, bapak-bapak memang gak ada andil gitu. Atau bapak-bapaknya yang disebut, kadang ibu-ibunya, wah ini memang bapak-bapak yang disebut, ibunya gak ada andil ya. Dua-duanya ada andil, kerjasama ya. Maka pengorbanan ibu-ibu, bapak-bapak datang menundukkan anak ini tidak sia-sia, tidak akan sia-sia. Maka bersyukur. Jangan menundukkan anak itu kurang syukurnya. Di antara kurang syukurnya apa? Anaknya udah di pondok tetapi orang tuanya nggak mendoakannya. Ini kurang syukur. Atau kadang nggak memperhatikannya, jajannya nggak diperhatiin, kiriman bulanannya nggak diperhatiin. Akhirnya yang pusing pengurus di pondoknya, mikirin anaknya. Makanya kalau saya disebut pengurus karena saya memang kurus gitu ya. Kalau saya besar mungkin disebut pembesar gitu ya. Jadi hadirin mulia, kita syukur ini ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, pesantrenkan anaknya di pesantren. Ya. Karena kalau orang anaknya di pesantren itu biasanya tambah jadi sebab rezeki orang tuanya itu lancar mengalir. Dan ini banyak ini pengalaman. Saya punya paman itu, dia cerita waktu anaknya pesantren itu rezekinya masya Allah. Namun orang Sunda kewadahan lah gitu ya. Tapi ketika anaknya udah nggak pesantren lagi jadi seret. Maka nih anak di pesantren itu jadi sebab orang tuanya rezekinya lancar. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi untuk kami sampaikan, program di Pondok Pesantren Nurul Fatah ini adalah program diniyah
belajar kitab dan sekaligus tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian ada program dakwahnya. Pertama, ngaji diniyah, ngaji kitab. Yang dikaji kitab di sini sama dengan kitab-kitab yang dikaji di pesantren-pesantren salaf yang lain di Indonesia. Karena jajaran daripada tim asatid, pengurus ataupun pengajar itu kebanyakan daripada alumni pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Makanya kenapa orang nanya kenapa namanya Nurul Fatah? Kita tabarukan dengan guru-guru kita, pesantren kita di Temboro namanya pondok pesantren Al-Fatah. Makanya disebut Nurul Fatah. Kenapa dikasih Nurul? Nah, itu karena pengajarnya banyak yang namanya Nur, saya bilang begitu. Jadi programnya jadi program diniyah, belajar kitab dan tahfizul Quran. Kemudian program dakwah. Karena 3 madrasah ini harus diwujudkan dalam kehidupan umat zaman sekarang. Jadi program diniyah itu, belajar kitab itu untuk kita ini mengerti makna Al-Quran. Nah, program tahfizul Quran itu untuk kita ini, anak-anak kita ini menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Jadi bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian kenapa dibuat program dakwah? Program dakwah ini untuk menyampaikan isi Al-Quran dan lafaz Al-Quran daripada lafaz kepada amal kita dan kepada umat. Nah, kalau ini sering santri putri ini di sini di pesantren ini sering kedatangan jamaah maskurah namanya, jamaah dakwah suami istri. Nah, disitulah nanti santri-santri dilibatkan dengan program dakwah. Nah, begitu juga santri putra, calon santri putra nanti akan ada program dakwah namanya keluar urus 1 hari setiap bulannya. Nah, itu hadirin sekalian, itu perlu diwujudkan dalam kehidupan umat, karena umat zaman sekarang ini jauh dari kehidupan agama. Jadi kalau di pesantren itu ada suasana agama, tapi kalau di luar pesantren nggak ada lagi. Makanya di samping santri itu belajar di pesantren, dia harus menyampaikan ilmunya, menyampaikan amalnya kepada umat di sekitarnya. Maka itu program dakwah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ini pesantren kecil-kecilan, tapi alhamdulillah sejak tahun 2009 ya, santri-santri putri yang sudah pernah hatam Al-Quran kubro istilahnya, baca satu majelis itu ada kurang lebih 4 orang. Maka ibu-ibu juga memberikan semangat kepada putri-putrinya supaya menjadi hafizah, menjadi penghafal Al-Quran ya. Memberikan semangat dengan cara dorongan, dengan cara target. Karena kalau hanya yang memberikan semangat itu hanya ustadznya saja, tidak cukup. Ya. Hadirat rahimakumullah, mungkin dari program itu. Kemudian kami mohon maaf juga mungkin tempat yang terbatas ya. Mudah-mudahan kita doa sama-sama ke depannya ada tempat yang lebih luas ya, sehingga lebih tumanina lagi kalau bikin acara ataupun mengundang sekalian. Kadang-kadang kita ini sebagai pengurus ini kadang malu jauh-jauh dari Bandung Barat, perjalanan sampai 7 jam, di sini nggak ada tempat untuk istirahat ya. Kami mohon maaf, mudah-mudahan ke depannya kita ada tempat yang lebih permanen, lebih tumanina, sehingga ada khusus untuk wali santri yang menginap, mungkin ada tempat khusus untuk tamu-tamu yang datang. Mudah-mudahan ke depannya. Mungkin hanya itu saja ya yang bisa kita sampaikan daripada pengurus. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana
وسلم